Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 12, teksnya ayat 12 sampai 31. Saya sudah bagi dua paragraf, dan paragraf yang pertama ayat 12 sampai 26. Kita menjadi satu anggota di dalam Kristus, sehingga kita harus saling memperhatikan di dalam Kristus. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 31. Kita harus berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Kesimpulannya, menurut Paulus, kita menjadi satu anggota di dalam Kristus. Sebab dalam satu loh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kadang ada yang berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Tetapi sebenarnya anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Sehingga kita harus saling memperhatikan di dalam Kristus. Kemudian, Paulus berkata bahwa bukan semua jemaat menjadi rasul, nabi, pengajar, dan bukan semua jemaat mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Kemudian menasihat, akan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia-karunia yang paling utama itu besok kita akan renungkan. Ajaran tentang Allah. Pertama, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggota banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Kedua, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ketiga, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, kita menjadi satu anggota di dalam Kristus. Sebab dalam satu loh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kedua, kadang ada anggota yang berkata, aku tidak membutuhkan engkau. Tetapi sebenarnya anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Sehingga kita harus saling memperhatikan di dalam Kristus. Itu sama sepertinya cincinnya sudah memakai di dalam jari yang paling lemah itu, sepertinya ini. Ketiga, bukan semua jemaat menjadi rasul, nabi, pengajar, dan bukan semua jemaat mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, masing-masing ada orang itu, namun ada juga yang tidak perlu itu. Keempat, Paulus menasihati akan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi aplikasinya, pertama, menjadi satu anggota di dalam Kristus, di dalam satu loh. Jangan iri hati tentang status orang lain atau karunia orang lain, dan harus saling memperhatikan di dalam Kristus. Kedua, tetap setia dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jangan membandingkan dengan orang lain. Ya, tugas dia lebih baiknya, karunia dia lebih baiknya, lebih cocok kepada saya. Jangan berpikir tentang itu. Ketiga, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, itulah kasih. Akhirnya PR praktik hari ini menjadi satu anggota di dalam Kristus, di dalam satu loh. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jangan iri hati tentang status orang lain atau karunia orang lain. Dan harus saling memperhatikan di dalam Kristus. Ya, memang secara manusiawinya bisa iri hatinya. Juga secara manusianya pasti membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lebih bagusnya, dia lebih baiknya, sudah mendapatnya begini. Namun di dalam loh, tidak usah begitu. Karena loh Allah sudah tahu tentang kita semuanya. Dan semuanya sudah berikan karunia, sudah berikan statusnya. Supaya kita bisa tanggung jawab itu. Supaya kita memuliakan Allah Tuhan. Ya begitulah. Hari ini juga
Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.